Jadi ini ya, jika ada soal seperti ini, jadi maksud dari case insensitive itu apa? Jadi ini kebalikan dari case sensitive ya tentunya. Kalau case sensitive itu tentunya ini ya, membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah itu yang namanya case sensitive. Tapi kalau ini case insensitive, ada ininya. Berarti artinya tidak membedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah kita tahu kan yang namanya ini boolean itu bernilai true atau false gitu ya. Jadi hanya memiliki nilai kebenaran dua, true or false gitu ya, benar atau salah. Nah penulisan true or false itu, true dan false itu ditulisnya itu boleh dengan tulisan besar semua ataupun kecil semua, bahkan campuran itu tidak dipermasalahkan pada tipe data boolean. Nah sehingga tipe data boolean ini kan disebut dengan case insensitive. Lalu ini pertanyaan berikutnya, file ekstensi PHP apa? Nah, ini PHP tentu jelas ya. Namanya juga bahasa pemrograman PHP. Sehingga ekstensinya tentunya .php. Jadi setiap akhir dari file PHP, kita harus beri nama dia dengan .php, serta index.php, siswa.php, dan seterusnya. Nah, seperti itu ya. Kemudian tool yang digunakan untuk melihat output dari kode PHP adalah ini tool atau alat atau aplikasi yang digunakan untuk melihat output dari PHP. Tentunya apa? Ya web browser ya. Kita bisa melihat hasil dari codingan kita yang kita tulis di text editor itu tentunya di web browser ya. Atau alternatif lainnya tentunya di terminal. Nah, memang kita membukanya di terminal. Lalu berikut ini adalah text editor kecuali Visual Studio Code tentunya iya, Sublime Text iya, Atom iya, Komodo Editor iya. Nah ini Laravel bukan, karena Laravel ini bukan text editor, tapi ini adalah salah satu framework dari PHP gitu. Framework paling populer PHP yaitu Laravel. Jadi jawabannya adalah Laravel. Nah, kemudian berikut adalah cara penulisan string text pada pemrograman PHP. Kecuali, nah kita tahu ini dalam pemrograman PHP dalam cara penulisan string itu kan ada 4 ya. Tentunya ini ada double quote dengan menggunakan kutip 2. Ini benar. Kemudian single quote ini kutip 1 benar. Here dog iya ada juga. Char, nah ini enggak ada. No dog ada ya. Jadi yang benar itu adalah no dog, here dog, single quote, dan double quote. Nah, berarti ini kan kecuali, berarti char jawabannya itu. Nah, kemudian sebuah pengklasifikasian data berdasarkan jenis data agar compiler dapat mengetahui bagaimana sebuah data akan digunakan. Pernyataan tersebut merujuk pada definisi apa? Kalau kelas itu bukan ya, karena kalau kelas itu definisi itu blueprint ya. Seputar blueprint dari sebuah codingnya atau cetakan bisa dikatakan seperti itu. Kemudian konstruktor juga bukan. Konstruktor ini kan ini function atau fungsi yang pertama kali dijalankan. Kemudian konstanta bukan juga. Konstanta kan itu tempat penyimpanan data di mana data tersebut kalau sudah dideklarasikan tidak bisa dirubah lagi. Itu yaitu konstanta. Data type, nah ini baru data type. Jadi data type ini bisa dikatakan sebuah pengklasifikasian. Artinya tipe data itu menjelaskan tipe dari data yang kita simpan. Apakah tipe berupa number atau string, text, dan sebagainya. Jadi yang benar tipe data. Kalau variabel bukan ya. Kalau variabel ini kebalikan dari konstanta. Kalau konstanta itu tempat penyimpanan nilai, tapi nilainya itu tidak bisa diubah lagi. Nah, kalau variabel tempat penyimpanan nilai, tapi masih bisa diubah lagi. Gitu. Jadi jawabannya itu adalah tipe data ya. Lalu selanjutnya, tipe data number setidaknya terbagi menjadi 2.
yaitu integer dan float. Maksud dari INT adalah atau integer ini ya, atau integer atau INT ini sama. Integer itu apa? Bilangan angka pangkat bukan ya, bilangan real bukan, bilangan pecahan bukan, bilangan aljabar linear juga bukan. Gitu. Maka yang benar adalah bilangan bulat. Integer itu bilangan bulat ya. Bilangan bulat itu apa sih? Bilangan yang tidak berkoma. 1, 2, 3, 100, 20.000, 1 juta, 1 miliar. Jadi bilangan itu bulat, nggak ada embel-embel koma itu. Bukan 20,3 atau dan sebagainya. Bukan berkoma pokoknya. Itu yang disebut dengan integer. Lalu berikut ini adalah AMP stack kecuali. Nah, kalian perlu tahu ya, sudah dijelaskan sebenarnya. AMP itu, AMP stack itu A-nya itu Apache, kemudian M-nya itu MySQL atau MariaDB, dan P-nya itu PHP. Jadi, gabungan dari Apache, MySQL, dan PHP itu disebut AMP stack gitu ya. Jadi, teknologi yang berbarengan digunakan. Itu namanya AMP stack, M stack. Nah, yang termasuk AMP stack itu yang mana? Tapi di sini kecuali ya. Yang berikut ini adalah AMP stack kecuali, berarti yang bukan. Yang bisa dilihat dari namanya juga ya. Exam. Tuh ada AMP-nya ya. X-nya itu berarti exam itu jelas ini termasuk AMP stack ya. ROS, Apache, MySQL, PHP, dan Perl gitu ya. Lalu kode igniter, nah ini jawabannya kode igniter ya. Karena kode igniter ini seperti Laravel tadi, ini adalah framework PHP gitu. Framework PHP yang bisa dikatakan populer gitu. Dulu ini paling populer dan sekarang sudah dikalahkan oleh Laravel kepopulerannya. Dan mem juga ini termasuk MPSec ya. Bisa dilihat dari tulisan itu. M itu apa? Ini Mac OS ya. Jadi khusus untuk Mac OS. Kalau X ini artinya cross ya. Cross apa namanya itu? Cross platform, artinya exam ini bisa digunakan di baik di Windows, di Linux maupun di macOS itu bisa ya. Bisa digunakan kalau exam ini. X-nya itu adalah cross. Kalau mem ini M-nya itu macOS ya. Dan lem ini juga benar ya. L-nya itu adalah Linux. Linux. Dan Laragon, ini Laragon ini pesaing dari exam gitu. Pesaing dari exam, tapi memang ini hanya bisa digunakan untuk Windows saja. Dan ini sangat disarankan untuk sekarang ya, bagi para pengguna Windows untuk menggunakan Laragon dalam penggunaan AMP stack-nya. Seperti itu. Jadi ini lebih canggih dari Exam sebenarnya. Dan sekarang juga saya mulai sedikit-sedikit beralih dari Exam ke Laragon. Karena lebih enak, lebih simpel. Dan tentunya lebih canggih. Jadi ini jawabannya apa? Ya, code igniter. Laragon juga meskipun tidak dari namanya itu tidak memuat AMP stack, tapi sebenarnya ini arsitekturnya itu memuat AMP stack. Karena di dalam Laragon ini Apache-nya sudah ada, MySQL-nya juga ada, kemudian PHP-nya juga ada. Bahkan di sini nggak cuma MySQL aja, ada MongoDB dan sebagainya untuk database itu yang Laragon ini. Jadi itu ya jawabannya code igniter. Karena code igniter ini bukan AMP stack, tapi ini framework PHP. Nah, lalu tool yang digunakan untuk menulis kode program. Nah, kita nulis atau ngoding program itu di mana? Itu namanya apa? Web browser ya bukan. Web browser itu kan tempat melihat hasilnya. Kemudian web server. Web server ini untuk mengolah datanya, data di server sebelum ditampilkan ke browser. Jadi proses di dalamnya, proses di dalam, proses di belakang yang tidak kelihatan itu dilakukannya oleh web server. Ini yang melakukan request response. Jadi kalau yang paham itu, jadi web server itu sifatnya itu melakukan request response. Nah, misalkan kita melakukan request
kepada browser untuk menampilkan sesuatu, tolong tampilkan informasi tentang ini. Nah, sebenarnya kita melakukan request kepada web server. Nah, web server ini melakukan respon dengan cara menampilkan apa yang kita inginkan pada browser. Ini fungsi dari web server seperti itu ya. Nah, text editor tentunya ya, jawabannya itu untuk yang digunakan untuk menulis kode program. Gitu ya. Jadi untuk menulis kode program itu kita bisa menggunakan text editor atau IDE. Ini lebih canggih lagi. Yang termasuk text editor apa kan itu banyak ya, ada Visual Studio Code, ada Sublime Text, ada Notepad++, ada Atom, ada Komodo Editor, ada Vim, dan sebagainya. Jadi jawabannya text editor ya, text editor. Kemudian ini tool yang menghandle aktivitas request dan respon pada PHP adalah, nah ini tadi barusan dibahas ya. Jawabannya adalah web server. Web server. Kalau text editor tadi buat nulis kode ini, kita nulis di text editor, kemudian di proses di web server dan ditampilkan di web browser. Kalau web service ini beda lagi ya, beda konteks, dan untuk server side ini jenis bahasa pemrograman yang memang dinamis gitu, bahasa pemrograman yang diproses di sisi server. Jadi kita harus bisa membedakan istilah-istilah ini. Kita lanjut. Output yang dihasilkan jika terjadi integer overflow adalah, nah ini kita harus paham dulu integer overflow itu apa sih. Jadi yang namanya juga over itu berarti seperti overdosis, artinya dosis yang berlebih. Nah, overflow ini artinya kelebihan batas. Jadi integer itu kan tipe data. Nah, tipe data itu memiliki batas maksimal dalam penyimpanannya. Sebagaimana misalkan ini ya RAM 3 GB. Berarti kapasitas yang bisa ditampung itu adalah 3 GB. Ataupun misalkan hard disk atau SSD. Kita 5 GB, misalkan 500 GB atau 512 GB. Ya maka kapasitasnya seperti itu. Nah, sama halnya seperti itu ya. Jadi integer itu tipe data number gitu. Dimana number yang bisa disimpan itu juga terbatas ya, terbatas jumlahnya. Nah, kelebihan batas itu disebut dengan integer overflow. Gitu. Misalnya ini, integer ini hanya bisa menampung 100 nilai saja. Nah, ternyata data yang kita masukkan itu 101 atau bahkan lebih. Nah, maka akan terjadi yang namanya integer overflow, kelebihan kapasitas. Nah, jadi kelebihan kapasitas ya, kapasitasnya 100, ternyata yang dimasukkannya itu, data yang dimasukkannya itu melebihi dari kapasitas yang ada. Nah, sudah terjadi yang namanya overflow. Nah, ini integer overflow di bahasa pemrograman lain ini akan dianggap sebagai error. Jadi codingnya atau kodenya akan dianggap sebagai error. Tapi di PHP kabar baiknya itu tidak dianggap sebagai error, tapi dijadikan sebagai tipe data float. Jadi secara otomatis diubah menjadi tipe data float. Jadi langsung menjadi bilangan berkoma. Dan ini juga sudah dijelaskan pada pertemuan sebelumnya. Di slide juga ada keterangan ini. Jadi output yang dihasilkan apa? Secara otomatis akan di-generate, akan diubah menjadi float. Jadi bukan lagi integer, tapi float itu bilangan pecahan atau yang berkoma. Lalu versi terbaru dari PHP saat ini adalah apa? Versi terbarunya Pak. Nah, versi terbaru jika kalian lihat dari php.net versi 8 ya. Versi 8. Tapi memang yang paling banyak digunakan untuk saya ini masih versi 7. Dan versi 8 ini karena ada banyak fitur-fitur baru dan masih sangat baru sekali. Jadi belum terlalu banyak yang migrasi ke versi 8 atau versi baru. Karena memang ini sudah lama banget ini ada di versi 7, sehingga mungkin masih pada nyaman dan juga masih
disupport oleh framework yang saat ini masih digunakan. Bahkan Laravel versi terbaru yaitu versi 8 juga itu masih bisa digunakan menggunakan PHP versi 7. Atau bahkan CodeIgniter yang versi 4 terbarunya itu masih menggunakan versi 7 juga, masih bisa. Tapi karena pertanyaannya versi terbaru dari PHP apa itu versi 8. Kemudian ini ya, nah ini perlu penting. Berikut adalah URL yang benar dalam menjalankan program PHP di web browser. Nah ini ketika kita mau menjalankan ini ya, mau menjalankan menjalankan program PHP di web browser, kita harus paham cara pemanggilannya atau URL-nya gitu ya. Dan tentunya urutannya seperti ini ya, localhost, nama folder, nama file, dan ekstensinya tentunya gitu. Jadi kalau kita ibaratnya seperti ini ya, localhost, kemudian misalkan belajar PHP, index.php, localhost, belajar PHP, siswa.php. Nah seperti itu. Jadi urutannya seperti itu ya. Ada jadi localhost, nama folder, lalu nama filenya apa, dan berikut juga ekstensi. Kalau ini kebalik-balik ya. Localhost masa nama file terus folder ya. Folder dulu baru nama file. Di sini juga nama folder kok ada .php ini, sedangkan nama filenya ini ditakan aja. Dan ini salah juga dengan kayak gini, dengan exam htdoc nama folder itu. Soalnya localhost ini sebenarnya pengganti dari exam htdoc. Nah, berarti ya. Jadi jawabannya ini. Berikut aturan dasar dari PHP, kecuali berarti yang bukan merupakan aturan dasar dari PHP. Nah, wajib diawali dengan ini ya, kurang dari tanda tanya PHP, tapi tidak wajib diakhiri dengan tanda ini. Nah, ini benar. Kemudian penamaan file PHP bebas, tapi disarankan tidak menggunakan spasi, ini juga benar. Untuk menampilkan teks bisa menggunakan fungsi echo, benar. Tiap akhir statement diakhiri dengan titik koma, benar. Penamaan file harus diawali huruf besar. Nah ini ya, ini enggak yang salah itu. Karena di PHP itu sama sekali tidak mewajibkan penggunaan huruf besar dalam penamaan file. Jadi bebas. Sudah kita bahas juga untuk memberi nama file PHP itu kan bebas ya. Bahkan pakai spasi juga tidak apa-apa ya. Mau hurufnya besar semua, kecil semua, terus apalagi ada spasinya gitu, campur dengan angka itu tidak masalah. Jadi kalau ada kata harus ya walaupun bisa berarti ini salah gitu. Lalu case sensitif. Case sensitif itu apa? Nah ini tadi kebalikan dari case insensitif. Kalau case insensitif itu ya, itu artinya tidak membeda-bedakan antara huruf besar dan huruf kecil. Nah, kalau case sensitif berarti apa? Membedakannya. Nah, membedakan antara huruf besar dan kecil. Seperti itu ya. Lalu selanjutnya maksud dari integer overflow. Nah ini tadi ya. Jadi melebihi kapasitas. Nah, ini angka yang disimpan melebihi kapasitas yang ada. Jadi, angka yang disimpan ini melebihi kapasitas yang ada. Gitu. Kemudian berikut ini adalah jenis tipe data. Kecuali ini apa tipe data? Tipe data kelas. Nah, ini nggak ada yang namanya tipe data kelas gitu. Kalau number ya tipe data number ada, boolean juga ada, string juga ada, array ada. Yang benar adalah kelas. Kelas ini kan bukan tipe data ya, bukan tipe data. Kemudian berikut ini adalah tools yang harus diinstal sebelum memulai pemrograman dengan PHP, kecuali tentunya plugin.
text editor itu ya harus kita install karena kita akan menulis kodenya dari text editor. IDE juga ini harus kita install ini sebagai alternatif dari text editor ini. Kemudian web server ini juga harus, apalagi PHP termasuk termasuk bahasa pemrograman server side, artinya program itu diproses di sisi server. Makanya web server ini wajib gitu. Dan juga PHP Engine ini ya tentunya yang memproses di sisi server dan PHP Engine gitu. Kalau web server ininya apa sih tempatnya ini ya, tempat pemrosesan datanya. Kalau PHP Engine ini ya yang melakukan pemrosesan di web server ini. Jadi ini keempat ini harus. Kalau plugin ini sifatnya opsional. Jadi kalaupun tidak diinstal plugin itu masih bisa kita menggunakan atau menjalankan program PHP. Jadi yang benar itu plugin. Terus tipe data number setidaknya terbagi menjadi dua, yaitu integer dan float. Maksud dari float ini apa? Tadi sudah jelaskan ya. Kalau float itu adalah bilangan pecahan. Artinya apa bilangan pecahan tuh? Bilangan yang memiliki koma. 2,5, 4,5, 7,9, itu pokoknya yang ada koma-komanya itu adalah float atau bilangan pecahan. Selain di web browser, kita juga bisa menjalankan program PHP di terminal. Namun untuk melakukannya, ada yang perlu disetting terlebih dahulu, yaitu apa? Setting path. Ini sudah dijelaskan juga. Di slide yang sudah disebut itu ada keterangan lengkapnya. Setting ini maksudnya. Setting folder ini nggak ada. Setting file enggak, setting package juga enggak. Setting terminal enggak. Jadi yang harus dilakukan agar kita bisa ini menjalankan program di terminal itu ya tentunya setting path dulu ya. Kita tentukan path-nya dulu. Silakan dia buka-buka lagi ya slide-nya. Kemudian tempat menyimpan data di mana data bisa dirubah setelah dideklarasikan. Nah, merupakan definisi dari apa? Terus jangan ketukar sama konstanta. Konstanta ini kebalikan dari konstanta. Kalau konstanta ini kalau sudah dideklarasikan tuh, jadi nilainya nggak bisa diubah lagi. Kalau misalkan nilainya udah 2, atau 2/7, 2/7 udah segitu, atau 3,114 ya udah 3,14 gitu atau 3,14 misalkan itu kan yang konstanta contohnya yang tidak bisa dirubah. Nah, maka udah gitu aja bisa dirubah. Tapi kalau variabel itu bisa. Nah, kemudian berikut ini adalah cara menjalankan program PHP di terminal dengan benar. Nama PHP, nama file PHP. Jadi kalau di terminal ini cukup gampang, tinggal tuliskan PHP ya, karena memang bahasa pemrograman yang sudah kita lakukan, yang sudah kita gunakan itu ya PHP. Maka tulis dulu PHP, lalu ikuti dengan nama file yang kita jalankan itu apa? Misalkan index.php, itu PHP index.php atau PHP user.php atau PHP siswa.php. Jadi intinya nama file di PHP. Jadi kita akan menjalankan file dengan nama tersebut. Nah, jadi yang benar itu. Kemudian berikut ini adalah browser, kecuali browser ya. Kalian harusnya tahu inilah Mozilla iya, Google Chrome iya, Opera iya, Microsoft Edge juga iya. Jadi jawabannya ada Vim, karena Vim ini bukan web browser, tapi apa? Text editor. Terus ini keunggulan penggunaan double quote di saat ini menampilkan string adalah, nah keunggulannya apa ini?
saat kita mau saat kita mau apa, menggunakan string ya. Tadi kan ketika kita mau menulis string atau text itu kan ada 4 cara. Ada dengan single quote, ada double quote, ada here dot, ada no dot gitu. Nah, keunggulan dari penggunaan double quote itu apa? Bisa terhindar dari error sintaks. Tentunya enggak ya, enggak ada yang bisa menghindar dari ini. Nah, jadi apa nih? Bisa menyisipkan escape sequence. Contohnya slash n gitu ya. Slash n slash t. Slash n itu untuk enter, slash t untuk tab. Ini jawaban ini ya. Dan jarak logik ini enggak ya. Yang ketiga ini salah. Nah, kemudian jika exam yang kita pilih sebagai AMP stack. Nah, tadi kan AMP stack itu kan banyak nih. Ada name, len, exam, kemudian when, dan juga. Nah, jika kita fokusnya ke exam aja ya, exam dulu di sini pertanyaannya, jika exam yang kita pilihnya tuh, maka folder project harus disimpan pada folder MySQL, bukan Oracle, bukan itu, bukan htdoc. Nah, htdoc ya. Coba kalian buka-buka lagi. Jadi setiap kita mau membuat project PHP dan kita gunakan Excel sebagai AMP stack-nya, maka seluruh project kita harus disimpan di folder htdoc. Selain di folder tersebut, maka tidak akan jalan. Nah, tempat menyimpan data di mana datanya tidak bisa dirubah setelah dideklarasikan, merupakan definisi dari konstanta. Ini kebalikan dari variabel. Konstanta. Lalu, jika action yang kita pilih sebagai investment, maka setidaknya harus di start pada bagian apa? Nah, jadi sebelum ngoding atau memprogram dengan PHP kan kita harus buka dulu actionnya kan biasanya gitu ya. Buka actionnya, nah yang harus dinyalakan itu apa? Yang harus di start. Nah, sebenarnya MySQL enggak wajib ini karena memang PHP ini kecuali memang kalau sudah berkaitan dengan database maka MySQL-nya harus dinyalakan. Tapi karena ini hanya PHP saja, maka tidak perlu ini MySQL. Apache. Nah ini Apache sebagai web server ini harus dinyalakan. Kalau MyQuery juga, Tomcat juga, Filadelfia juga enggak. Yang harus dinyalakan itu adalah lalu kita bisa mengecek apakah setting page sudah dilakukan dengan benar, yaitu dengan menunjukkan kata kunci titik-titik determinan. Seperti apa? Nah, kalau misalkan ada pertanyaan-pertanyaan kayak gini ya, entah itu cek apa dan apa itu pasti ini yang berkaitan dengan version gitu. Nah, maka jawabannya ya. Nah, jika muncul misalkan PHP spasi strip version ini, maka akan muncul versi PHP yang kita gunakan. Dengan munculnya versi PHP yang kita gunakan, maka itu bisa dipastikan setting page-nya sudah benar. Nah, tipe data dengan nilai kebenaran true or false adalah tipe data apa? Jadi tipe data yang ciri khasnya itu atau paling sederhana ini, tipe data paling sederhana dengan ciri khasnya itu adalah true or false, nanti nilai kebenarannya. Apa itu? Tanya lagi ya, boolean. Kalau udah kata true or false atau nilai kebenaran itu pasti boolean. Kalau objek ini bukan ya, array bukan. Kemudian number juga bukan, string juga bukan. Terakhir, berikut ini adalah keistimewaan file index.php, yaitu keistimewaan. Nah, biasanya kan Pak penamaan file itu kan bebas ya. Mau indeks, mau siswa, bebas pokoknya ya. Mau huruf besar semua, huruf kecil semua, dicampur dengan angka, ada spasi juga itu tidak masalah. Tapi ini ya, tapi disarankan memang ini disarankan tidak menggunakan spasi. Tapi ini ada satu istimewaannya. Kenapa kita kalau misalkan loading pertama kali itu
selalu dinamai dengan indeks gitu. Ada apa dengan indeks gitu. Ini sudah dijelaskan sebelumnya. Jadi dalam pemanggilan itu cukup nama foldernya aja. Misalkan tadi kan localhost, nama folder, nama file .php. Nah, kalau misalkan nama file itu adalah index.php, maka kita cukup urutannya seperti ini aja. Localhost, lalu nama folder. Udah gitu aja. Localhost, nama folder. Misalkan kita tentukan localhost belajar PHP. Udah gitu aja. Nggak usah localhost belajar PHP, index.php. Tidak mesti seperti itu. Jadi keunggulan dari indeks.php itu atau keistimewaan itu, jadi dalam pemanggilannya cukup nama foldernya saja, tidak perlu dengan file gitu. Tapi kalau misalkan filenya siswa.php, nah maka urutannya ya udah localhost belajar PHP siswa.php. Nah, seperti itu ya. Nah, ini sudah selesai 30 soal. Saya submit, nilainya berapa ini? Ini alhamdulillah nilainya 100 gitu. Jadi itu pembahasan soal kita ya. Dan ini hanya pembahasan sekilas saja ya, karena memang sebelumnya sudah kita bahas. Dan mohon maaf tidak saya ambil contohkan, tidak sambil saya contohkan. Tapi memang jika kalian baca-baca lagi di slide itu sudah ada teori dan praktiknya, itu sudah ada di slide itu. Jadi silakan dipraktikkan itu, atau silakan dibaca-baca lagi. Nah gitu ya, pada hari ini kita telah melakukan remedial. Ada ada 2 orang yang melakukan remedial gitu ya. Yang lainnya nggak tahu itu kenapa nggak ikut ya. Padahal memang mayoritas dari ininya eh, mayoritas dari kelas 12 ini kan remedial. Saya juga kurang paham, tapi apa boleh buat, memang keterbatasan ini, keterbatasan. Saya juga tidak bisa mengontrol kalian sepenuhnya, karena memang hanya bisa seperti ini ya, sharing secara online, tidak bisa hadir di sini. Dan mungkin saya cukupkan sampai di sini saja untuk pertemuan kali ini. Untuk pertemuan berikutnya kita kembali ke aktivitas normal. Kita akan melanjutkan materi yang sudah kita bahas sebelumnya.